kaliannya ada di mana-mana pikirannya. Kenapa begitu? Ya, karena Ibu akan, kalau memang kalian sudah siap di depan monitor, siap untuk memperhatikan dengan baik-baik, Ibu baru akan mulai, karena berarti Ibu akan berbicara dengan manusia seutuhnya. Kalau hanya monitornya standby, pikiran kalian di mana-mana, berarti belum utuh. Ibu berbicara belum dengan manusia seutuhnya. Oke, jadi siap semua ya anak-anak Ibu. 190-an sekian yang sudah bergabung ya, alhamdulillah. Baik. Mari kita buka sesi ketiga ini dengan bagi yang muslim, sama-sama kita berucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi kali ini adalah tentang kepemimpinan. Kepemimpinan para karakter pemimpin. Oke, oh ya, pada kesempatan ini Ibu juga dibantu sama Ibu Ati ya. Kenalkan Bu Ati atau belum kenal? Bu Ati guru BK kelas 11. Oke. Pada tahap ini, latihan dasar kepemimpinan itu kepanjangannya apa nih Aldino? LDKS. Apa kepanjangannya? Aldino? Latihan dasar kepemimpinan siswa. Ya, yang jawab siapa nih? Yang barusan jawab siapa suaranya? Hikmah, Bu. Alhamdulillah, iya. Aldino belum standby kali ya. Jadi semua siap. Mungkin Ibu akan berkomunikasi personal begini ya. Tetapi yang lain boleh mewakili. Karena kita dibatasi oleh ruang. Waktu tidak dibatasi ya oleh ruang saja, jarak dan ruang. Oke. Latihan dasar kepemimpinan siswa. Kalian perhatikan slide yang Ibu tampilkan, yang tampil di layar kalian. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, ada tulisan LDKS gitu, ada nggak? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada, Belum ada, Bu. Belum ada ya. Aduh, kasihan sekali. Belum ada, Bu. Belum ya. Oke. Oke lah, sambil processing ya. LDKS adalah latihan dasar kepemimpinan siswa. Oke. Nah, yang Ibu pertajam, Ibu garis bawahi di bold di sini itu kata-kata kepemimpinan. Oke. Nah, kata dasar kepemimpinan apa? Halo, Bu Diatna? Atau siapa saja? Pimpin. Pimpin. Oke. Pimpin. Kepemimpinan, kata dasarnya adalah pemimpin. Kata kerjanya apa pemimpin itu? Memimpin gitu ya. Hei, Ibu nanya sendiri, jawab sendiri. Oke, kita lanjut. Kepemimpinan di sini, latihan dasar kepemimpinan siswa. Latihan dasar kepemimpinan siswa. Udah kelihatan belum? Slide-nya belum ya? Sudah, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Terbaca di situ ada latihan dasar Sudah, Bu. kepemimpinan siswa. Oke. Nah, kita lihat slide berikutnya. Sebelum berbicara lebih jauh, kalian perlu tahu dulu tujuan yang diharapkan dari pembicaraan kita yang punya waktu 45 menit, sudah terpotong 5 menit, tinggal 40 menit. Tujuan yang diharapkan dari komunikasi ini adalah latihan dasar kepemimpinan siswa adalah latihan dasar bagaimana kalian memimpin diri sendiri sebelum kalian memimpin orang lain. Paham sampai di sini? Oke? Nah, artinya setelah pembicaraan kita selesai, paling tidak mindset, alam pikir di kepala kalian itu sudah harus terbentuk bagaimana caranya kalian bisa memimpin diri sendiri. Dan kenapa ini menjadi penting? Kenapa ini ditekankan di latihan dasar kepemimpinan siswa untuk seluruh siswa kelas 10? Perlu kalian ketahui bahwa SMA Negeri 64 Jakarta adalah lembaga pendidikan, bukan tempat penitipan anak. Bukan juga lembaga tempat mengeluarkan ijazah. SMA Negeri 64 Jakarta adalah lembaga yang memproduk calon-calon pemimpin. Dan itu adalah kalian. Oleh karena itu, materi ini menjadi penting. Makanya Ibu berharap, tolong dengarkan dengan hati dan hati-hati tentunya. Hati-hati dalam menjalarkan nalar kamu.
Yes, oke. Setelah kita tahu tujuan yang diharapkan, bahwa kalian diharapkan mampu memimpin diri sendiri, yang kelak kalian akan bisa memimpin orang lain. Kata kuncinya di situ ya. Nah, sebelum hal ini kita perdalam, maka kalian harus tahu dulu standar kemampuan apa yang diharapkan dari kalian sebagai pelajar SMA. Kita lihat di slide berikutnya, bahwa standar kemandirian peserta didik untuk pelajar SMA itu ada 11 poin. Oh ya, sedikit beda dengan guru mata pelajaran. Kalau guru mata pelajaran pedomannya adalah standar kompetensi lulusan. Kalian udah lulus, selesai lah itu urusan, gitu kan? Tetapi dalam BK lah, ibu kok bawa BK ya? Yang menjadi indikator adalah standar kemandirian kalian. Nah, ukuran kemandirian kalian itu ada 11 poin. Poin pertama adalah bagaimana kemandirian kalian, bagaimana kalian punya landasan hidup religius. Yang kedua, bagaimana kalian punya landasan perilaku etis. Yang ketiga, bagaimana kematangan emosi kalian sebagai pelajar SMA. Selanjutnya yang keempat adalah bagaimana kematangan intelektual kalian. Yang kelima, bagaimana kesadaran dan tanggung jawab sosial kalian. Yang keenam adalah kesadaran kalian tentang gender. Yang ketujuh adalah pengembangan pribadi kalian sebagai manusia individu, sebagai individu. Dan berikutnya yang kedelapan adalah bagaimana kalian punya perilaku kewirausahaan atau kemandirian berperilaku terutama dalam hal-hal ekonomi. Tadi juga Bu Wida sempat ngutip tuh ya, bikin perusahaan and so on gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, yang kesembilan adalah kalian pun harus punya wawasan dan kesiapan karir. Kesepuluh, yang tidak kalah pentingnya adalah kematangan hubungan dengan teman sebaya. Dan yang terakhir, yang 11, di saat kalian berstatus pelajar SMA, maka kalian juga harus sudah punya kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Nah, kalau 11 item ini diuraikan di forum ini, jelas waktu yang disediakan tidak akan cukup. Dari 11 item ini, dari 11 standar kemandirian peserta didik, yang mana dulu? Yang mana yang mau kita jadikan topik? Halo, dari 11 tadi. Mungkin kalian nggak ingat, nggak apa-apa, karena kalian memang diminta untuk mendengar. Makanya dengarkan dengan hati ya. Bagaimana kalau Ibu memutuskan? Untuk standar kemandirian yang kita angkat terkait dengan karakter pemimpin, bagaimana kalau kita angkat standar kemandirian kalian itu dalam kematangan intelektual? Oke? Nah, setuju ya? Halo? Oke. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Nah, sebetulnya kalau berbicara standar 11 standar kemandirian ini tidak bisa dipisah satu persatu karena semua saling mempengaruhi dan semua pun bisa dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Cuma nanti kita lihat di slide-slide berikutnya ya. Oke, jadi kita sepakat bahwa dalam rangka membentuk karakter pemimpin, ukurannya kita lihat dari standar kemandirian kalian sebagai pelajar SMA, dari 11 standar kemandirian itu akan kita kupas di forum ini satu saja, standar yang nomor 4, yaitu standar kematangan intelektual. Oke, kita lanjut, lihat slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang tugas dan tanggung jawab. Pertanyaan Ibu untuk Laisa Indriani. Status kalian, status kita sekarang sebagai apa? Status itu apa ya? Status kalian sebagai pelajar, begitu ya? Status kalian adalah pelajar SMA Negeri 24 Jakarta, begitu ya? Sepakat ya? Oke. Iya, Bu. Kalau status kalian pelajar, apa tugas utama kalian? Belajar. Oke. Belajar. Nah, status kalian sebagai pelajar, tugas utama kalian adalah belajar.
tandanya kalian belajar setiap hari kalian berpikir. Oke, kalian ikut PJJ dengan 15 orang guru karena kalian punya 15 mata pelajaran. Kalau kalian tidak ada proses berpikir di dalamnya, artinya kalian belum belajar. Nah, bagaimana proses berpikir itu bisa muncul? Itu akan diolah oleh Bapak Ibu guru kalian, ya. Oke, tugas utama kalian belajar. Karena kalian pelajar, tugas utamanya adalah belajar. Apa yang dinilai dari kalian? Apanya yang dinilai oleh lingkungan? Itu hasil Belajar. hasil belajarnya. Oke. Hasil belajar untuk siswa itu dituliskan di mana biasanya? Rapot. Bagus, di rapot. Itulah yang melambangkan hasil belajar kalian. Ya, yang dinilai hasil belajarnya dan dilambangkan dengan angka-angka, diterakan, dimasukkan ke dalam rapor. Begitu kan? Oke. Nah, terus indikator yang dinilai apa saja dalam rapot itu? Ada nilai Pemahaman. Keterampilan, pengetahuan, Keterampilan, pengetahuan. Apa lagi? Pemahaman belajar. Pemahaman. Terus apa lagi? Sikap. Oke ya. Ada 3 poin yang tadi sudah kalian sebutkan juga, dikerucutkan. Itu ada 3. Bagaimana pengetahuan kalian, bagaimana keterampilan kalian, dan bagaimana sikap kalian. Oke? Nah, pegang itu dulu. Karakter pemimpin dimunculkan di sekolah sesuai status kalian sebagai pelajar, itu adalah hasil belajarnya. Oke. Nah, sebelum Ibu lanjut, mari kita saksikan dulu tayangan cukilan video berikut ini. Silakan Bu Ati. Gimana udah Bu Ati? Tunggu sebentar ya Bu, nanti kalau sudah ada tayangannya tolong dikasih kabar ya Bu ya. Gimana Ananda? Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah terlihat, tapi suaranya nggak ada. Oh iya, perhatikan saja gambarnya ya. Halo, udah belum? Di layar saya kagak ada. Oke, gimana? Sudah melihat semua cukilan tadi? Sudah, Bu. Sudah Bu.
Apa cukilan video yang tadi baru saja kalian lihat? Tentang apa itu? Olahraga. Tentang olahraga, aktivitas olahraga. Apa saja? Yang pertama olahraga apa tadi yang kalian Memanah. Memanah. Oke. Terus? Berkuda. Berkuda. Oke. Berenang. Berenang. Bermain Catur. Main catur. Very good. Nah, sekarang kita lihat saat orang sedang memanah, apa yang dibutuhkan dari pemanah itu? Tenaga untuk menarik. Tenaga untuk menarik busur. Apalagi? Fokus. Apalagi? Ayo. Fokus. coba. Konsentrasi. Konsentrasi. Fokus Apalagi? untuk tujuan. Target. Target. Fokus untuk- Oke. Apalagi? Fokus. Tadi kedengeran tuh fokus. Apalagi? Apalagi sayang? Oke lah. 4 ini juga nggak apa-apa ya. Bahwa menurut kalian, supaya kita bisa memanah, supaya kita menjadi pemanah yang baik, tadi sudah muncul bahwa kita harus punya tenaga untuk menarik busur. Kita harus konsentrasi supaya busurnya bisa tepat sasaran. Dan kita harus punya target atau sasaran gitu ya. Dan kita juga harus fokus. Bisa nggak orang mau memanah, sasarannya ada, dia tengok kiri kanan. Kira-kira bisa tepat nggak busur itu Tidak. sampai sasaran? Tidak. Tidak kan? Kita fokus, tapi kita nggak punya sasaran. Busur itu sampai kemana? Kemana-mana. Gitu kan? Salah sasaran. Salah sasaran. Oke, itu adalah hal yang diperlukan dari diri seseorang jika ingin menjadi pemanah yang baik. Begitu kan? Oke. Kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya. Iyalah. Yang olahraga yang kedua adalah berkuda. Apa esensi yang bisa kalian sebutkan dari olahraga berkuda? Apa yang diperlukan oleh diri orang yang akan menunggang kuda? Kuda. Kudanya, oke. Keseimbangan. Dalam diri sekarang, dari dalam diri orang itu kudanya udah ada nih. Keberanian. Keberanian, apalagi? Keseimbangan. Keseimbangan, bagus. Apalagi? Santaian, Bu. Kesantaian. Naik kuda santai bisa, itu mah naik dokar kok. Kefokusan dalam melatih kudanya. Gimana? Kefokusan dalam melatih kudanya. Fokusan dalam melatih kuda. Oke, apalagi? Skill dan kemampuan, Bu. Skill. Oke, cakep. Apalagi? Banyak loh. Apalagi? Ayo. Ketangkasan, Bu. Ketangkasan. Oke, terus apalagi? Kalau kudanya kita ajak berpacu, apalagi yang kita perlukan nih? Tenaga. Keberanian. Keberanian, apalagi? Tenaga tadi udah, apalagi? Biar kita menang pacuan kuda nih. Apa yang kita perlukan? Perjuangan dan Alat untuk mukulnya. Pecutnya ya? cepat. Strategi, Bu. Cepat. Oke. Ada Keahlian. bahkan belum, Udah. ya kudanya emang sama pacuan kuda nggak pakai kuda kepang, kuda beneran ya. Apalagi pakai itu kuda-kudaan nggak bisa, harus kuda beneran. Yang kakinya 4 ya, kakinya 3 juga nggak bisa. Oke, slide berikutnya adalah berenang. Kalau kalian berenang, apa yang harus kalian lakukan? Pemanasan. Pemanasan, oke. Apalagi? Pernapasannya harus kuat, Bu. Harus kuat. Apalagi? Kelincahan, bukan? Kelincahan. Apalagi? Kekuatan fisik. Apalagi? Gaya renang. Gaya berenangnya. Oke. Apalagi? Gerakannya, Bu. Gerakan. Oke. Airnya, Bu. Ayo, ya, iya bener juga ya kalau nggak ada air Belum. ya obak dong ya. Oke, apalagi? Keberanian. Keberanian. Oke, apalagi? Harus ada kehati-hatian juga Ibu di saat berenang.
Oke, harus hati-hati saat berenang. Apalagi? Tekad, Bu. Tekad yang kuat. Gimana? Halo? Halo? Oke. Tekad, Bu, katanya. Oke. Nah, dah batasi dulu ya. Nih, waktu jalan terus. Sekarang terakhir, olahraga catur. Apa yang diperlukan oleh para pecatur? Kefokusan. Strategi. 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 Bagus. Apalagi? Tadi kamu lihat ada time apanya itu ya? Pikiran, Bu. Waktu berarti ya. Pikiran, Bu. Hah? Pikiran, oke. Apalagi? Ketangkasan. Apalagi? Ketenangan. Apalagi? Kecerdasan dalam. Kecerdasan dalam memindahkan anak poin ya? Iya. Oke. Terus apalagi? Fokus. Kelincahan jari. Oke. Fokus. Strategi. Kelincahan jari juga. Apalagi? Kita perlu berpikir ke depan nggak? Ini poin mau dikemanain ini kalau dimakan nggak gitu loh. Teliti. Iya, teliti dan berpikir jauh ke depan ya. Strategi. Iya, strategi bagus. Udah. Menggunakan insting dan logika yang kuat. Oke. Fokus. Tadi udah ya. nggak apa-apa. Ketenangan, Bu. Ketenangan, oke. Dan masih banyak hal-hal lain yang diperlukan. Nah, apa esensi yang bisa kita garis bawahi, lalu kita tarik ke dalam diri kita sebagai calon-calon pemimpin. Calon-calon pemimpin yang hari ini berstatus pelajar. Oke. Untuk mematangkan intelektual kalian yang semuanya diukur dari hasil belajar kalian, maka dalam melakukan tanggung jawab kalian sebagai pelajar, dalam menjalankan tugas utama kalian yang belajar, kalian harus punya sasaran dan fokus. Pakai strategi, Bu. Ya, punya sasaran dan fokus seperti gerakan orang mau memanah. Oke? Sasaran kalian apa 3 tahun ke depan? Silakan kalian tetapkan sendiri. Dan fokuslah dengan sasaran yang kalian tetapkan hari ini. Kalau masih sulit menetapkan sasaran, mari kita bicara di luar forum ini. Oke. Berikutnya, kalian pun harus bergerak cepat dan jaga keseimbangan seperti orang sedang menunggang kuda. Ya. Kenapa harus bergerak cepat? Waktu kalian di SMA 64 Jakarta hanya 3 tahun. Tidak lama-lama. 1000 hari, 1000 malam, 1000 kali kalian tidur, selesai sudah SMA 64. Oke? Dan jaga keseimbangan. Jaga keseimbangan di sini adalah kita kembali lagi ke 11 standar kemandirian tadi. Seimbang dalam berurusan dengan yang maha kuasa, seimbang dalam berbakti kepada orang tua, seimbang bergaul dengan lingkungan, seimbang dalam adil terhadap diri kamu sendiri. Kapan kamu belajar, kapan kamu main, kapan kamu santai, kapan kamu istirahat. Harus seimbang semua. Oke? Seperti orang sedang menunggang kuda. Orang naik kuda kalau nggak jaga keseimbangan gimana? Terbayang oleh kamu kan, kudanya lari, orangnya lari juga ya, ngejar kudanya. Nah, berikutnya, dalam belajar pun, kalian harus terus bergerak dan harus sampai ke sasaran. Seperti orang sedang berenang. Bayangkan oleh kalian, kalau kamu berada di kolam renang dan tidak bergerak, apa yang terjadi? Tenggelam. Kamu bergerak tapi tidak sampai ke sasaran, tidak sampai ke tepian, apa yang terjadi? Mati. Nah, Capek. capek aja deh, jangan mati, serem amat ah. Ya. Oke. Nah, jadi dalam belajar pun kalian harus terus bergerak, belajar, mempelajari. Dan harus sampai ke sasaran. Sasaran kalian apa sih? Sasaran jangka pendeknya apa? Ulangan harus bagus. Sasaran jangka menengahnya apa? Nilai rapot jadi bagus. Sasaran jangka panjangnya apa? Nilai rapot kalian punya nilai jual. Gitu. Entah masuk perguruan tinggi negeri, entah masuk lapangan pekerjaan. Nggak dilihat orangnya, dilihat rapornya dulu, ijazahnya dulu. Itu yang harus kalian jaga dari sekarang ya. Oke.
Nah, selanjutnya supaya kalian bisa memimpin diri sendiri dalam konsep kematangan intelektual, kalian juga harus bisa memanfaatkan waktu yang singkat. Kelas 10 dari bulan Juli sampai bulan Juni besok. Udah berjalan berapa bulan sekarang? Juli, Agustus, September. Udah 3 bulan. Bentar lagi Oktober, November. Desember mungkin kalian sudah pembelajaran non-akademik. Nanti di bulan Mei kalian sudah kenaikan kelas dan seterusnya. Itu waktunya singkat semua, nggak bisa berlama-lama, ya. Nah, selain memanfaatkan waktu yang singkat, kalian juga harus atur siasat. Bagaimana caranya, strategi siasat yang akan kamu kedepankan, yang akan kamu kerjakan dengan cara-cara terhormat untuk mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Oke, dan apa arti kejujuran untuk kehidupan kamu selanjutnya, itu juga ada bahasan tersendiri dan tidak di forum ini. Waktunya nggak cukup. Selanjutnya kalian pun harus berpikir jauh ke depan, seperti orang sedang main catur. Bayangkan orang main catur nggak pernah berpikir, kalau poin ini saya geser, nanti bagaimana, itu udah dipikirkan. Begitu juga dengan kalian hari ini, kalau hari ini saya malas, kalau hari ini saya tidak berpikir, buat tamat SMA saya harus mandiri, apa jadinya? Nah, ya, oke. Nah, jadi itulah esensi dari 4 cukilan olahraga yang bisa kita pedomani untuk kita tarik menjadi bagian kebiasaan kita. Bagi yang mau. Bagi yang tidak mau melakukan perubahan, ibu tidak bisa memaksa. Orang tua kalian juga nggak bisa memaksa. Yang bisa memaksa kalian hanya diri kamu sendiri. Oke? Oke, sepakat semua sampai di situ ya? Sepakat nggak nih? Sepakat. Oke, ya. Sepakat. Kalau kamu lagi datang malas, ingat gimana orang memanah, gimana orang berkuda, gimana orang berenang, dan bagaimana orang main catur. Bahkan, mohon maaf yang Kristiani ya, bagi yang Muslim, Nabi pun ada sabda, wahai para orang tua, ajari anakmu 3 olahraga. Olahraga apa aja tuh? Memanah. Berkuda, memanah. Dan Berenang. kalau orang tua kamu tidak mengajari, apakah orang tua kamu menjadi salah? Tidak. Karena apa? Tidak. Bukan olahraganya secara fisik yang harus menjadi prioritas, tapi apa yang dituntut dari para pemanah, dari para perenang, dan para penunggang kuda. Itu yang kita tarik dalam kehidupan sehari-hari yang harus dibekali kepada kalian. Mungkin orang tua kalian waktu itu belum mendengar materi ini secara matang. Kalian udah dengar, nggak usah nuntut orang tua. Kalian aja langsung berubah. Ya, paham? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. lanjut. Nah, lalu slide berikutnya, agar tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelajar bisa berjalan dengan baik, ya 11 standar kompetensi itu lagi kita bolak-balik kalimatnya. Kalau tadi kalimat teori, sekarang kita rubah menjadi kalimat instruksi, kalimat tugas, ya. Ya agar tugas dan tanggung jawab sebagai pelajar dapat berjalan dengan baik kan gampang, tinggal tertib beribadah. Emang beribadah perlu uang apa? Enggak kan? Bukan, artinya begini. Bagi yang muslim sholat ya udah sholat aja, nggak punya duit juga orang sholat kudunya. Gitu. Begitu yang Kristiani, waktunya beribadah pagi, siang atau malam silahkan, gitu ya. Begitu juga biasakanlah kita berperilaku sopan dan santun. Apa itu sopan? Apa itu santun? Ada kajian tersendiri dan tidak di ruang ini juga. Oke, terus jangan emosian, jangan baperan, jangan ngambekan, jangan juga keras kepala, gitu ya. Terus kita harus tekun belajar. Kita juga harus punya rasa tanggung jawab. Kita pun juga harus berperilaku sesuai adat, sesuai gender kita masing-masing. Ingat ya, kita orang timur ya. Jakarta boleh metropolitan, Indonesia boleh jadi negara modern, dunia boleh mengglobal, tetapi kita tetap orang Indonesia yang menjunjung tinggi adat ketimuran. Seperti apa adat ketimuran dan tidak akan Ibu bahas di sini. Waktunya terbatas. Oke. Selain itu juga kalian harus memahami potensi diri kalian, apa kekurangan dan kelebihan kalian. Begitu juga kalian juga mesti tahu minat dan bakat kalian untuk menetapkan sasaran, begitu kan?
Nah, selanjutnya pelajari celah usaha sebagai latihan berwira swasta. Tadi Bu Yida udah ngupas ya dikit ya. Bisa kita perdalam dan tidak di forum ini. Wah, Ibu sebenarnya tidak ya. Karena Ibu dikasih waktu sama Bu Rita cuma 45 menit. Ini aja udah 10 lewat 3 tuh. Berarti tinggal 12 menit lagi ya. Masih ada ya. Oke. Selanjutnya, kalian juga harus selalu update tentang info pendidikan yang sekarang maupun pendidikan lanjutan kalian setelah tamat SMA, dan update juga lah tentang karir. Bagi yang perempuan, ibu rumah tangga itu karir apa bukan sih? Karir. Karir, ya. Apa bedanya itu juga, aduh Ibu cuma bilang nggak di forum ini gitu loh. Waktunya cuma 45 menit. Kan kita tadi udah janji cuma mau membahas tentang kematangan intelektual ya. Padahal bahasan kita bisa tuh kalau 11 item bisa 11 minggu. Wih, lama ya. Apa-apa. Oke. Nah, selanjutnya kalian pun harus bisa menjalani persahabatan secara positif. Wah, ini sih kalian pasti udah pinter semua nih. Ya, yang positif kayak apa, yang negatif kayak apa ya. Udah gede gitu loh anak SMA ya. Oke. Selanjutnya juga kalian harus tahu norma kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Kenapa harus tahu dari sekarang? Supaya kalian nggak salah arah, nggak salah gaul, nggak salah langkah. Yes, ingat kita orang timur ya. Oke, nanti ada kajian-kajian tersendiri lah gitu. Wah, Ibu promosi mulu ya dari tadi ya. Nanti gitu. Nantinya PJJ-an mulu lagi. Oke, paham ya? Nah, slide berikutnya. Jika 11 standar kemandirian sudah kita laksanakan, apakah tiba-tiba kita sudah bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri? Udah bisa apa belum nih? Ini 11-nya udah kita lakukan nih. Ayo. Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Ada syaratnya. Oke. Jika 11 standar kemandirian sudah kita laksanakan, apakah tiba-tiba kita sudah menjadi pemimpin untuk diri sendiri dan kelak bisa memimpin orang lain? Jawabannya adalah bisa. Pakai catatan. Bisanya itu pakai catatan jika. Nah, jikanya ini yang bicaranya mudah, melaksanakannya juga mudah kalau kalian ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas kayaknya ini ribet amat sih gitu ya. Udah nggak usah jadi pemimpin ya, gini-gini aja lah gitu ya. Nah, kita bisa menjadi pemimpin untuk diri sendiri hari ini dan kelak bisa memimpin orang lain jika standar kemandirian yang 11 buah itu tadi kita laksanakan dengan baik, terus-menerus, dan berkelanjutan. Gitu. Jadi nggak bisa, udahlah 11 kita mulai dari yang nomor 1 dulu deh, apa yang nomor 2 dulu deh. Nggak bisa begitu. Sekaligus semua. Gitu ya. Dan harus dengan baik melakukannya. Contoh yang pertama, standar kemandirian yang pertama tadi apa? Ada yang inget gak? Landasan hidup Religius. Yang nomor 1 nih ya. Standar hidup religius itu kita lakukan dengan cara kita tertib beribadah. Nah, supaya tertib beribadahnya itu bisa menopang diri kita sebagai pemimpin diri kita sendiri, ibadahnya harus kita lakukan dengan baik, sesuai aturan tentunya, terus-menerus, dan berkelanjutan. Itu baru nomor 1 doang. Yang Muslim dengan ibadahnya sesuai tata cara agama Islam, yang Kristiani dengan ibadahnya sesuai dengan tata cara ajaran agama Kristen. Ada semua aturannya. Tinggal kamu laksanakan dengan baik apa tidak. Tinggal kamu laksanakan terus-menerus apa tidak. Tinggal kamu laksanakan berkelanjutan apa tidak. Ayo. Hey. Ya elah. Oke ya. Ada bebek. Ada bebek lewat. Ya inilah ya resiko WMA gini, ibu sampai kaget ada penampakan di belakang ibu lewat. Oke ya. Lanjut. Oke ya. Jadi semua harus dilakukan secara baik, tuh bebeknya lewat lagi no. Lalu secara baik terus-menerus dan berkelanjutan. Jangan nih sekarang nih habis ikut kegiatan LDKS, ntar zuhur pada sholat yang Muslim, yang Kristiani pada ibadah siang, entaranya nggak gitu, terus-menerus berkelanjutan. Oke. Dan semua bagi yang belum terbiasa, ini awalnya harus dipaksa dan kalian akan melakukan semua dengan terpaksa.
Kalau sudah dipaksa dan terpaksa, lama-lama bisa jadi kebiasaan. Gitu loh. Jika semua sudah menjadi kebiasaan, maka hal-hal baik yang kamu lakukan itu bisa menjadi budaya buat diri kita sendiri. Wah, teoritis banget ya. Prakteknya ntar deh di lapangan masing-masing ya. Oke. Nah, jadi kembali ke konsep awal bahwa Ibu diberi tugas oleh panitia LDKS untuk menyampaikan materi karakter, Ibu langsung tambahin karakter kepemimpinan. Melihat karakter kepemimpinan, lihat dululah standar kemandirian peserta didik SMA. Kalian adalah pelajar SMA dan Ibu sekarang memberikan LDKS kepada anak-anak SMA, ya. Standar kemandiriannya ada berapa tadi? Lupa. 11. Bu. Good, benar. Ada 11 kemandirian kalian yang dinilai apakah kalian sudah layak dijadikan menjadi anak SMA apa belum gitu loh. Ya. Nah, ke-11-nya mana yang dahulu nih? Nomor 1 dulu deh, Bu. Nomor 2 dulu deh, Bu. Enggak, semua sekaligus. Dan bisa, enggak ada yang susah. Yang susah itu nah lu ada gangguan teknis lagi nih. Yang susah itu kalau kalian tidak terbiasa. Yang susah itu kalau kalian tidak mau dipaksa dan kalian pun tidak mau memaksakan diri kamu untuk menjadi lebih baik. Itu aja masalahnya di situ bolak-balik ya. Nah, oke. Jadi, karakter pemimpin kita lihat dari tugas tanggung jawab kamu sesuai ukuran yang ada pada kamu sebagai pelajar SMA. Ada 11 ukuran, di kesempatan ini kita angkat cuma 1 doang, yang 10 tar dulu. Yang kita angkat tadi ada tentang apa? Kematangan Intelektual. Intelektual. Bicara intelektual itu lebih banyak berbicara tentang pikiran. Ibu tidak akan membuka pikiran kalian di sini. Ibu hanya memberikan ukuran saja dengan status kalian sebagai Murid SMA. Oke, sebagai murid, sebagai pelajar. Yang dilihat hasil belajarnya, yang tugas utamanya belajar, yang dilihat hasil belajarnya, dan indikator hasil belajar itu ada 3. Tadi apa aja tuh? Pengetahuan. Terus? Apalagi yang 2 ya? Keterampilan. Pemahaman. Sikap. Oke. Pengetahuan, keterampilan, dan Sikap. Oke, very good. Lanjut ya. Nah, kalau ketiga-tiga ini kamu bisa olah dengan baik, maka kamu sudah membuat Putus-putus, Bu. Oh iya ya, aduh sayang ya. Di sini mah Bu suaranya kenceng banget, nggak putus-putus lagi nih. Mungkin sinyal kali. Sinyal aja yang kita jadikan kambing hitam ya, biar aman. Padahal kata sinyal apa salah dan dosa aku, gitu kan, untuk perangkat laptop Ibu yang jadul ya. Oke. Nah, jadi indikator bahwa kalian sudah bisa memimpin diri kamu sendiri adalah orang tua kamu tenang, sekolah senang, dan diri kamu pun lapang mau melakukan apa saja. Indikator kamu sudah jadi pemimpin buat diri sendiri. Selama orang tua kamu masih galau, gelisah, lihat kelakuan kamu belum bisa jadi pemimpin untuk diri kamu sendiri. Mau sampai kapan orang tua kamu bikin gelisah? Kamu yang bisa jawab. Oke? Kalau kamu sudah bisa memimpin diri kamu sendiri, guru-guru nggak sibuk lagi ngurusin kalian nih gimana belajarnya, dan lain-lain. Kamu sudah bisa mengorganisir diri kamu sendiri gitu. Aduh, ada gangguan teknis. Sorry ya. Bentar ah. Ibu ngumpet dulu bentar. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sekarang tinggal kalian perbaiki niat kalian di hati kalian masing-masing. Apa tujuan kalian tamat SMP mendaftar ke SMA Negeri 64 Jakarta? Perbaiki niat kalian dulu. Udah gitu, kalau niat sudah kalian perbaiki, kalian berpikir lagi, 3 tahun di 64 tuh saya mau ngapain? Gitu loh.
Mau kuliah, oke. Mau kerja, silahkan. Tapi kuliah di mana, kerja sebagai apa? Mau kuliah atau mau kerja, instansi berikutnya, lembaga berikutnya pasti nanya, mana nilai kamu, mana rapot kamu, mana ijazah kamu. Nggak pernah ditanya dulu, mana foto wajah kamu, nggak ada, belakangan itu ya. Oke, nah sampai di sini paham nggak nih? Halo, udah paham belum? Udah paham apa belum, sayang? Sudah, Bu. Nah, Sedikit-dikit. Oke, yang dikit tolong dibukitkan, yang setitik tolong dilautkan gitu ya. Yang jelas yang jelas sekarang yang diminta dari kalian adalah, nak, kamu di SMA Negeri 64 Jakarta ini anggaplah sudah setengah tahun. Tinggal 2,5 tahun lagi. Ya. Di kurun waktu yang 2,5 tahun itu apa yang mau kamu buat? Kamu masih ingat nggak waktu dulu kamu tamat SD daftar ke SMP? Masih ingat nggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Pak, proses daftar dari SD ke SMP. Masih pada ingat semua ya? Masih, Bu. Kenapa ini Ibu tanyakan? Artinya saat kamu daftar SMP kamu masih ingat tuh berarti kan baru kemarin. Belum lama loh. Ya. Besok pun 2,5 tahun lagi kalian pasti akan sibuk daftar ke perguruan tinggi. Kalian akan sibuk dengan dunia kalian yang baru. Padahal daftar SMA baru kemarin loh. Jadi jangan kau kira waktu 2,5 tahun itu masih lama. Rugi yang bilang itu masih lama ya. Bentar lagi. Bayangkan semua anak SMA. SMA itu adanya bukan di 4 doang loh. Se-Jakarta Timur, se-Jakarta, se-Pulau Jawa, se-Indonesia. Banyak SMA. Dengan segala bentuk dan jenisnya. Dan semua kelas 10-nya yang sadar diri, yang peduli masa depan itu sibuk semua. Walaupun PJJ semua se-Indonesia, bukan kalian doang. Sibuk semua mempersiapkan diri untuk menjadi yang terbaik sehingga tamat SMA melangkah dia dengan pasti sesuai mimpi dia hari ini. Oke? Dan Ibu berharap itu adalah kalian. Ibu tidak ingin kalian berkata, aduh Bu, tahu gini nyesel saya main-main waktu kelas 10. Mudah-mudahan tidak keluar ungkapan seperti ini saat kalian kelas 12 besok ya. Oke. Jadi barangkali itu Ananda yang Ibu sampaikan di keterbatasan waktu ini. Sebelum Ibu tutup, coba kita lihat dulu slide berikutnya ya. Ada titipan pesan buat kalian. Udah kelihatan pesannya? Udah kelihatan apa belum? Pesan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang Ibu inginkan, pesan Ibu untuk kalian, itu ada 3 hal sajalah, nggak usah banyak-banyak ya. Yang pertama, berjuanglah terus kalian untuk meraih hidayah Allah. Ya. Bagi yang muslim silahkanlah berjuang untuk meraih hidayah Allah. Yang Kristiani barangkali bahasa yang tepat adalah jadilah kalian teladan dalam hidupmu. Barangkali begitu ya, walaupun kedua-duanya bisa diberlakukan gitu ya. Berjuanglah terus kalian meraih hidayah Allah dan jadilah teladan dalam hidupmu. Karena hidayah dan teladan itu sama dengan prestasi. Harus diperjuangkan untuk mendapatkannya. Gitu ya. Nah, jadi kamu tidak hanya memperjuangkan prestasi belajar aja ya. Hidayah Allah, teladan untuk Tuhan kamu itu juga harus kamu perjuangkan. Oke, itu pesan yang pertama ya. Bagi yang mau, yang nggak mau terserah. Wih, kok begitu sih Bu? Suka ngambek ya. Biarlah badanmu lelah karena bekerja. Dan biarlah badanmu lelah karena beribadah. Daripada lelah karena nggak jelas. Main juga capek, tidur juga capek, lelah juga kok. Mainan handphone yang nggak jelas juga capek juga, ya. Jadi cobalah, lelahlah badanmu karena belajar dan lelahlah karena badanmu beribadah, ya. Oke. Pesan yang kedua, ini rada nggak enak nih kalimatnya, tolong didengerin ya. Keras dan kejamlah kalian kepada dirimu sekarang. Kenapa begitu ya? Keras dan kejamlah kepada dirimu sendiri sekarang saat dirimu merasa mulai malas belajar. Ya, kenapa begitu?
Kalau kamu sudah malas belajar, kamu nggak keras, kamu nggak kejam memaksa diri kamu untuk belajar, jangan sampai kelak lingkungan yang berlaku keras dan kejam kepada dirimu karena kamu tidak punya kemampuan sehingga keberadaanmu tidak diperhitungkan orang. Enak begitu? Nggak enak. Ya. Sekarang mumpung kalian sedang dalam proses belajar, sekarang mumpung kalian punya wadah untuk belajar, yaitu SMA Negeri 64 Jakarta, manfaatkan dengan baik. Ibu hanya bisa mengatakan ini saja, dan tidak bisa memaksa kalian. Orang tua kalian pun juga nggak bisa memaksa kalian. Yang bisa memaksa kalian untuk keras dan kejam kepada dirimu saat dirimu malas, itu cuma kamu sendiri. Percayalah, ya. Saat badanmu lagi males belajar, kamu turutin, kamu lebih pilih enak nongkrong-nongkrong, lebih suka main handphone, lebih suka tidur-tiduran gak jelas, hati-hati. Kamu boleh pilih. Kamu mau kejam sama dirimu sendiri hari ini, atau mau pilih, biarlah sekarang saya santai-santai aja, lalu mohon maaf supaya tidak ada kejadian, tidak terjadi, besok kamu dikejami oleh lingkungan. Kamu dikerasin oleh lingkungan, oleh hidup yang demikian keras. Kenapa? Karena kamu nggak punya kemampuan apa-apa. Sehingga kamu nggak diperhitungkan orang. Manusia tambah banyak loh, bukan tambah sedikit. Lapangan pekerjaan makin menyempit. Persaingan makin tinggi. Akhirnya kompetensi yang jadi indikator. Akhirnya kepandaian kamu yang menjadi ukuran. Nah, kita siapkan dari sekarang. Ya, oke? Sepakat nggak? Halo? Iya. Ya, oke. Nah, yang terakhir. Terakhir ya. Orang tua adalah wakil Tuhan di bumi. Oleh karena itu, kita wajib dan taat patuh kepada orang tua. Kita wajib membahagiakan orang tua, supaya Allah pun kelak bisa membahagiakan kita dengan cara Allah. Yes? Paham sampai di sini? Paham. Indikator kamu taat dan patuh kepada orang tua, satu aja deh, nggak usah banyak-banyak. Kalau kebanyakan ntar bingung. Indikator bahwa kalian sudah taat dan patuh pada orang tua, apapun yang dikatakan orang tua, kewajiban kamu tinggal bilang, iya bu, iya pak, iya ma, iya pak, langsung kerjain, langsung kerjakan. Apapun yang diperintah oleh orang tua kamu. Nah, sekarang kejadiannya kan kamu lebih senang berbantahan sama orang tua, sama temen nurut banget. Oke, dalam 1 minggu ini coba kamu reway diri kamu sendiri. Udah berapa kali kamu bantah-bantahan sama ibu kamu? Atau sama ayah kamu? Gak usah dibilang di sini, hati kamu aja yang bicara. Ya. Dan niatkan, mulai hari ini dan seterusnya, apapun yang dikatakan orang tua, maka kamu tinggal ngapain? Tinggal bilang apa? Halo? Halo? Oke. Iya, Bu. Ya, terus apaan? Udah bilang oke, udah bilang ya ngapain? Dijalanin, Bu. Iya, kerja. Dilaksanakan, Bu, dilaksanakan. Dilaksanakan, Bu. Apapun yang diminta, mau enak mau enggak, ya, mau hujan mau panas, mau sambar geledek, enggak sambar geledek, kayak Betawi banget ya. Kerjain, gitu loh. Yes? Oke. Oke, Nanda. Mudah-mudahan Ibu tidak menyita waktu. Pesan Ibu untuk kalian, nak. Tertiblah kalian beribadah. Muliakan orang tua kalian. Tekunlah belajar, tetap semangat dan selalu sehat. Pesan ini untuk semua anak-anakku, siswa kelas 10 SMA Negeri 64 Jakarta. Karena kalian adalah para calon pemimpin kehidupan, penerus kelangsungan hidup bernegara. Oke, Ananda? Mudah-mudahan setelah waktu pertemuan kita dalam karakter kepemimpinan ini selesai dibicarakan, muncul semangat baru dalam diri kalian untuk kalian memperbaiki sikap, untuk kalian memperbaiki niat, dan untuk kalian fokus kepada arah setelah kamu tamat SMA. Oke? Kita tidak buka ruang tanya jawab begitu ya, karena keterbatasan waktu, dan segala pertanyaan dan jawaban silakan sajalah. Ada saluran-saluran lain itu tanya saja sama panitia. Dan di kegiatan BK kita akan sering ketemu. Oke, jadi barangkali ini yang dapat disampaikan, Nak.
Terima kasih. Mohon maaf jika bahasa Ibu barangkali tidak berkenan kepada kalian. Mohon maaf juga ada kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan barangkali. Dan terima kasih atas segala perhatian kalian. Mudah-mudahan teman kalian hari ini tidak bisa bergabung, bisa mendapatkan inspirasi dari perubahan-perubahan kalian yang dilihat oleh mereka yang hari ini tidak bergabung. Bagi teman-teman yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka segera diberi kesembuhan. Bagi teman-teman kita yang kesulitan dengan kuota, dengan sinyal, dengan jaringan, mudah-mudahan Allah juga kasih petunjuk jalan keluar lewat apapun sesuai kehendak Allah. Dan bersyukur kalian yang hari ini bisa ikut dengan baik tanpa kendala, tanpa kekurangan apapun, itu pun wajib disyukuri. Dan akhirnya Ibu akhiri sekali lagi, terima kasih. Tetap semangat, selalu sehat, dan mari kita sama-sama berucap hamdalah. Alhamdulillah. 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 Iya. Oke, saya kembalikan ke Bu Rita selaku pembawa acara, selaku host. Alhamdulillah. Iya. Silakan Bu Rita, terima kasih. Baik, Bu Eko. Sebuah materi yang luar biasa. Kita kasih aplaus kepada Bu Eko untuk penyajiannya yang luar biasa. Oke. Terima kasih Bu Eko. Anak-anak semangat sekali. Mudah-mudahan semuanya bisa dijalankan, dijadikan bekal untuk masa depan mereka. Amin. Amin. Oke ya, Amin. 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 Oke, thank you. So, sudah berakhir sesi ketiga kita. Kita akan mengakhirinya dengan sesi terakhir. Baik anak-anakku sekalian, di sesi terakhir ini lebih dulu kalian nanti akan dikasih link ya, link untuk bisa mendengarkan materi kesehatan yang disampaikan oleh pihak Puskesmas Kecamatan Cipayung. Nah, kalian nanti buka linknya, kemudian follow ya IG-nya ya, IG-nya @pkc.cipayung. And then kalian kasih komen di IG tersebut, di link tersebut. Itu adalah materi yang keempat. So, ada yang mau bertanya nggak, Nak? Untuk materi keempat ini? Hi guys, please answer me. Ya, jelas ya Akila ya. Oke. Jadi, Amin. thank you Tanggua. Jelas ya, oke. Jadi ini luring atau offline. Linknya sudah diberikan oleh wali kelas masing-masing di grup kelas kalian. Nah, sebelum kalian nanti berikan komentar, kalian follow dulu IG-nya Puskesmas kita ya, supaya kalian bisa update informasi-informasi kesehatan di sekitar kita, terutama yang ada di Kecamatan Cipayung. Banyak banget ya yang ada di Kecamatan Cipayung. Well, jadi materi keempat adalah luring atau offline. Silahkan kalian segera menyelesaikan dengan berikan komentar positif ya Nak, jaga bahasanya. Kalian adalah pelajar dan membawa SMA Negeri 64 Jakarta. Jadi tidak boleh ada komentar yang negatif, yang tidak sopan dan lain sebagainya. Baik, dengan demikian berakhir sudah. Ya Pak Farel. Boleh bentar ya. Boleh, silahkan Pak Farel. Kepada anak-anakku, nanti mungkin dari wali kelas kalian sudah di-share untuk yang balik materi PKS ya. Jadi nanti masing-masing siswa ini ngisinya 4 kali. Kan sudah ada 4 sesi nih. Materi pertama kepemimpinan. Nanti kalian isi itu lagi materi kepemimpinan, baliknya materi keorganisasian diisi, terus materi pendidikan karakter, dan yang terakhir materi kesehatan. Nanti masing-masing siswa ngisinya 4 kali. Terus yang berikutnya nanti akan ada 4 kali kegiatan LKS. Nah, nanti di sini kalian berikan saran dan masukan untuk kegiatan LKS untuk tahun ini untuk
kita evaluasi di tahun berikutnya. Cukup jelas ya. Sekian Bu Rita. Mohon maaf agak putus-putus, boleh secara singkat saja. Oh, putus-putus ya Bu. Coba diulang lagi Pak. Sekarang nggak kayaknya. Oh ya. Boleh diulang Pak Farel. Ya, di grup mungkin sudah dikirimkan linknya kali ya Bu ya. Balik kelas. Tapi di sini saya cek ini siswa-siswa ini baru mengisi mungkin beranggapan baru mengisi 1 kali ya. Makanya di sini masing-masing siswa ini ngisi 4 kali karena kan ada 4 sesi. Berarti di masing-masing sesi diberikan umpan balik di materi LKS. Oke. Nah, nanti ada 1 link lagi yang mungkin akan diberikan wali kelas itu tentang umpan balik kegiatan LKS. Nah, ini siswa dihimbau untuk memberikan kritik dan saran mengenai kegiatan LKS SMA Negeri 64 tahun 2020 agar bisa kita evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya. Cukup sekian Bu Rita, terima kasih. Thank you Pak Farel. Begini Nak, mungkin yang putus-putus, suara Mister putus-putus nggak ya Nak? Suara saya jelas. Sudah bisa suaranya. Adriansa Ari. Oke gini, Pak Farel menyampaikan bahwa kalian dalam mengisi link itu ada 4 bagian. Bagian materi pertama tadi kepemimpinan, kemudian materi kedua tadi adalah keorganisasian, dan materi ketiga tadi oleh Bu Eko adalah apa tadi Nak? Karakter, ya, karakter, dan yang terakhir adalah kesehatan. So kalian mengisi 4 bagian yang harus kalian isi di link yang pertama. Kemudian kalian akan diberikan link lagi untuk memberikan masukan kalian di link yang sebentar lagi akan disampaikan di grup kalian masing-masing. Jadi kalian mengisi 4 hal di link pertama dan kalian memberikan masukan di link kedua yang akan diberikan. Is it clear for you? Semuanya jelas ya Nak? Clear, Miss. Thank you sayang, thank you. Oke. So mari segera ke link dari Puskesmas Cipayung. Sebelumnya saya sebagai host di kegiatan ini di LDKS hari ini mohon maaf jika dalam menyampaikan membawakan acara selama LDKS ini Ibu berbuat kesalahan baik ucapan maupun sikap. Dimaafkan ya Nak ya. Iya, Bu. Oke. So, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya, bagi kalian terutama yang akan jadi pemimpin di masa depan. Dari keempat materi ini mudah-mudahan bisa kalian ambil semuanya dan kalian pilih yang baik-baik untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, para wakil, panitia, juga pengurus OSIS, panitia OSIS dan MPK, dan semua kalian partisipannya yang dengan aktif mengikuti kegiatan ini. Terima kasih semuanya dan kita akan berjumpa lagi di LDKO besok yang sudah terpilih untuk menjadi peserta LDKO kembali menyiapkan diri untuk mengikuti kegiatan besok. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you next time. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you sayang. Boleh left. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Welmi. Thank you. Terima kasih semua yang udah hadir. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.